Starriver lama dan yang baru yang katanya ultralight. Tapi setelah kita timbang tadi, selisihnya paling 200 gram. Oke teman-teman, di sini ada dua tenda Naturhack Starriver 2P, yang versi lama, yang ini versi terbaru Starriver 2P Ultralight. Bagaimana secara dimensi, kelebihan kekurangannya, dan mana yang nanti aku sukai, tentunya dalam versi opini pribadi. Kita lihat perbandingan seperti apa. Oke. Secara kemasan masih fresh ya. Nah, secara ukuran dia lebih kecil. Oke. Bagaimana isinya? Kita lihat perbandingan. Ya, 2 kiloan lah untuk Starriver yang lama. Ya, 1,86. Nah, ini sepertinya akurat. 1,8 ya, sebenarnya ultralight tapi nggak signifikan ya. Secara kesimpulan nggak signifikan antara versi yang katanya ultralight ini dengan yang lama. Starriver yang baru ini kemasannya agak unik ya. Biasanya kan memang kalau nimbang ngangkat kan di sini ya pegangannya. Ini mungkin di sini juga bisa, di sini juga mungkin ada pilihannya, tetapi kurang nyaman ya karena agak besar. Kemasan Starriver lama ini cuma satu ya. Ini inner outer kita gabung biasanya ke dalam gulung. Ini pasak. Ini frame dan kita buka. Ini pasak. Ini matras. Jadi include matras ya. Nah, sedangkan di Starriver yang baru, yang UL, outer, inner, masing-masing punya kemasan sendiri-sendiri. Enak kalau mau misah atau sharing bebannya. Ini frame, pasak, matras, dan ini untuk yang baru ada tambahan ya. Sepertinya kantong siku ya. Oke, kita lihat bagaimana perbandingan lebih mendetail ya. Mungkin kita lihat dari ukuran matrasnya dulu. Ini matras dari Starriver yang baru, ini yang lama. Jadi kita lihat pertama dari ukuran lebar ya, seberapa selisihnya, apakah ada selisih ya. Kayaknya benar ya, sekitar 5 cm ya. Ukuran yang lama lebih besar. Sekarang kalau panjang seperti ini ya, juga selisih ya. Jadi Starriver yang baru sepertinya lebih kecil, panjang lebarnya itu 5 cm. Tapi di sini ada yang lebih menarik untuk perbedaan dari tempat menaruh dari pasak dari matras. Kalau yang baru dia hanya seperti ini, tidak ada cantolan untuk frame. Sedangkan yang lama ada cantolan untuk masuk frame. Ini ya. Terus lagi yang unik untuk Starriver yang Starriver dua-duanya itu ada perbedaan antara bagian kepala, dia nggak simetris dengan kaki lebih kecil, dan itu ditandai dengan warna frame yang berbeda. Jadi semisal ini yang merah ini berarti dia adalah di posisi kaki atau frame yang kepalanya lebih rendah dengan merah, dia ada ditandain. Sedangkan yang abu-abu dia di posisi kepala. Jadi pengaruh nanti saat kita menentukan mana posisi rebah kepala, tergantung dengan kondisi
kondisi tanah kemiringan. Biasanya kan kita kepala di posisi yang lebih tinggi ya. Oke, dari perbedaan tersebut jelas bahwa Star-River yang lama lebih besar sedikit, panjang kali lebarnya masing-masing 5 cm selisih dengan yang baru. Sekarang untuk bagian frame, seperti kita lihat ini Star-River yang lama, ini yang baru. Secara berat bisa dirasa ya, yang baru lebih ringan pastinya, tapi secara polanya sama ya, dia joint system dan sepertinya ini model dari bisa standing ya, bisa standing. Nah tadi kalau kita lihat di matras ada warna merah, frame ini nanti akan mengikuti ya yang warna merah dengan cantolan frame-nya tadi yang warna merah ujung-ujungnya. Sekarang kalau secara ukuran frame lebarnya kayaknya sama ya, 8,5 mili ini dari aluminium alloy. Apakah ada perbedaan bahan atau ciri? Sepertinya sama, cuman yang di bagian ini agak rapi ya, ini lubang-lubangnya ketutup, sedangkan di sini agak aneh ya, bisa kebuka tapi belakangnya masih ketutup. Oke, secara frame secara keseluruhan sih mirip sama ya. Oh ya, tadi yang bagian ini ada bagian dua warna yang berbeda, merah dan abu-abu. Sepertinya ini nanti akan menentukan mana yang bagian kepala dan mana bagian kaki. Kita buka dulu seperti apa, apakah ada perbedaan panjang dan luasnya seperti apa. Ya, untuk menentukan memasangnya sangat mudah ya. Kita tinggal ngikutin ini. Remnya ini gampang sekali ya. Dia udah ada joint sistemnya, tinggal masukin semua. Ini bagian tengah dan ini nanti kelihatan mana bagian kepala dan mana bagian kaki. Kita taruh dulu. Dan ini untuk frame yang baru, tidak ada perbedaannya kalau secara cara merakitnya. Sangat mudah dan menyenangkan sekali teman-teman. Untuk tenda-tenda Nature Hike memang unik dan kata-kata menyenangkan dalam proses merakit frame-nya. Seperti itu. Di sini sudah dibuat melengkung ya. Kalau yang ini kan lurus ya. Sepertinya untuk mempermudah dan tidak terlalu menarik nanti ya saat dipasang. Oke, kita sekarang bandingkan panjang masing-masing frame. Kalau kita lihat teman-teman, di sini yang baru, ini yang lama ya, yang lama. Jadi cukup banyak selisih ya. Berarti ini nanti menentukan posisi luas atap Star-River. Sekarang bagaimana dengan posisi panjang ini? Nah, ini juga ada selisih 5 cm juga ya. Yang baru lebih pendek. Berarti dia mengikuti dari frame matrasnya tadi. Sekarang bagaimana dengan lebar? Ini sudah tengah-tengah ya, sama ya. Tempang ya. Iya, yang Star-River baru juga lebih pendek, sekitar 2 cm. Ya pasti yang sana juga sama. Sekarang bagaimana posisi belakang atau kaki nih? Lumayan jauh. Ini hampir 10 cm ini selisih. Ya. Atau kita ambil meteran sebentar. 12 cm selisihnya. Tuh, sudah rata ya. Lumayan, berarti selisih nanti tinggi kaki 12 cm selisih. Yang tengah tadi ya 10 cm ya, 10,5 ya selisihnya. Sedangkan bagian kepala
Wah, 3 cm ya. Jadi bisa disimpulkan sudah berarti secara masing-masing bagian kepala itu 3 cm selisih tingginya. Yang di bagian sini 12 cm bagian kaki, dan di bagian atap 11,5 cm. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pasak Star River lama. Ini ada yang hilang ya, 2 ya, saya ganti kemarin. Dia 11 totalnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan memang tali bawahnya ada 3 dan 1 hilang. Udah saya ganti juga. Jadi 11 pasak, 3 tali atau guideline. Ini bagaimana dengan Star River yang baru? Berapa pasaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan guideline-nya ada 4 ya, padahal di websitenya ada 6. Wah, bagaimana ini? Oke. Kurang 2 ya. Nah, sekarang perbandingan bentuk. Kalau yang lama memakai Y-shape ya, modelnya kayak gini ya, Y ya. Kalau yang baru nih entah apa sebutannya, cuma dia hanya dua cekungan. Nah, kalau yang baru ini kan kayak tiga sisi atau Y-shape, ini entah sebutannya apa, V-shape mungkin ya. Panjang kurang lebih sama, masing-masing juga ada tali. Jadi ada perbedaan. Yang baru 14 sepertinya memang lebih banyak titik yang diperlukan untuk pasaknya. Yang lama untuk rem yang posisinya sudah terpasang pada motor hike Star River lama. Oke ya, terlihat ya bahwa ukuran lebih tinggi rem daerah sini untuk kepala, dan ini yang untuk kaki di posisinya lebih rendah. Dan mengapa rem ini dan tadi buat cantolannya warnanya beda, merah, biar mempermudah pemasangan. Jadi posisi ini sudah bisa dipasang ya, tapi kalau untuk motor hike Star River yang baru, yang WL, itu belum bisa kita rakit remnya karena dia tidak ada cantolannya. Jadi seperti ini belum bisa. Jadi kita kali ini harus pasang innernya dulu. Star River yang lama bisa kita lihat. Di sini juga ada penanda ya khusus ya. Di sini pengaitnya warna merah, berarti ini akan ngumpul di warna merah ini. Jangan sampai kebalik. Coba. Oke, kita angkat dulu. Nah, untuk ini juga warnanya silver ya, atau grey. Dia juga ngumpul di bagian yang warna grey. Oke. Sudah terpasang, sekarang kita cantolkan. Oh ini ya, ini masing-masing juga ada talinya ya. Nah seperti itu. Jadi sama ini, kalau dia biar nggak gampang lepas, kita jadikan satu. Nah untuk mengaitkannya agak asik ya. Mengaitnya seperti ini, masukkan, putar. Ini juga masukkan, putar. Kita hitung ada berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10. Oke, ada 11. Nah, untuk memasang ini mengencang dari atap ada pengait lagi. Ambil yang lebih jauh dulu ya. Nah, ini innernya Stariver yang baru. Kalau kita lihat tadi ini kayaknya lebih rendah ya. Jadi kemungkinan ini bagian kaki karena kita memfokuskan kaki sebelah depan semua. Oke, kita coba kita taruh aja dulu. Nah, itu sekarang kita pasang premnya. Berarti akan ngikutin dari warna ya. Nah, ini abu-abu, itu yang merah. Kita pasang dulu, kita kaitkan sekalian. Ini juga kita kait sekalian. Jadi sepertinya independen ya. Ini nggak tadi nggak ada ikut ke prem sebagaimana yang maaf, nggak ikut ke matras. Untuk dari frame ini merah dengan merah, kelihatan merah dengan merah. Sekarang kita kaitkan aja di sini, dan ini merah dengan merah juga. Oke, kita lihat sekali ya, nggak ada join di sini ya antara matras dengan inner. Tapi sebaiknya memang, nah ini teman-teman coba dilihat, ini udah ada bengkokannya ya. Bandingnya itu. Nah, sekarang kita model kaitnya seperti apa? Oh, agak beda ya teman. Kalau tadi kita bisa dengan pola diputar atau dipulas, ini kita cukup gini. 1, 2, lebih mudah juga ini. 3, 4. Yang benar kayak gini. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini cuma 10 ya. Oke, pengaitnya cuma ada 10. Nah, di sini agak berbeda ya pengaitnya. Bingung ini. Wah, kayak gitu ya. Kayak nyantol gitu aja. Tadi kalau yang tadi yang lama masuk ini, nah, klek-klek gitu. Sekarang terlihat ya bagaimana perbedaan dari Stariver yang baru. Memang atapnya nampak lebih kurus ya, lebih kurus. Dan ini yang lama, ini yang lama. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana perbedaan dari mumpung belum terpasang outernya dari akses masuk dan perbedaan apa lagi ya. Pertama dari segi pintu, yang ini pintunya bukaan seperti ini. Mungkin untuk ininya digulung. Kalau kita ini mau terbuka, ada baka ini. Apa namanya ini? Jadi dikaitkan di sini. Tapi tentu aja ini agak mengganggu juga ya. Nah, kalau sedangkan yang baru, dia bukaannya seperti D, kayak gitu. Kalau 2 tangan bisa nggak? 1 tangan bisa nggak? Setelah ini, wah, agak susah ya. Jadi bukannya seperti ini, digulungnya menyamping seperti ini. Dikaitkan,
seperti ini. Oke, itu perbedaan pertama. Yang bagusan yang mana? Nanti kita coba dari akses masuk. Tapi kalau untuk duduk ini lebih nyaman karena nggak ada gulungan-gulungan di sini tadi. Ya, tadi perbedaan pertama dari sisi akses masuk. Yang kedua dari ini ya, teman-teman, bathtubnya Star River yang lama ini tinggi sekali ya, benar-benar kedap angin ya. Jadi dia dengan bawah ini benar-benar berapa ini, 47 cm tingginya, benar-benar terlindung dari angin. Walaupun secara bukaan mirip-mirip aja sih. Nah, sedangkan pada Star River yang baru, dia sepertinya full mesh ya. Bisa dilihat dari itu. Cuman bagian sini aja yang tinggi. Nah, dia full mesh, benar-benar rendah. Jadi sepertinya secara udara yang dari bawah ini lebih mengalir ya. Itu. Sekarang perbedaannya apa lagi? Secara gantungan lampu sama ada satu di atas. Untuk pocket dia di kiri kanan sama di situ. Tuh, jadi sama-sama 2 pintu ya. Jadi meshnya ini lebih sedikit. Nah, kalau yang di sini apa nih? Sama, satu gantungan lampu. Pocketnya, ini pocketnya di sini ya. Terus terang kalau kita lebih suka yang model lama ya. Model lama kan di sini. Model lama di sini sama di situ. Jadi lebih nyaman kita menjangkau, dan kalau di sini kayaknya nggak bisa yang berat nih. Takut jatuh ke kepala saat tidur. Yang satunya pocketnya di sini. Lebih kecil karena ngikutin dari atasnya. Oke, tadi secara alas Star River pastinya yang baru ini lebih kecil 5 cm. Lebar ini 130 ya. 130 cm, sementara yang lama 135 cm. Kalau yang lama itu 225, berarti ini 220. Bagaimana kalau kita di dalam? Tinggi saya 166 cm. Saya coba baring ya. Coba diset kaki. Masih cukup luas ya. Nah, tenda 2 pi masih cukup untuk bersama teman atau pasangan, masih cukup lebar. Cuman perbedaan di sini di bagian atap nampak lebih sempit ya, karena lebih pendek. Jadi secara perbedaan kalau pintu lebih leluasa yang ini ya, yang baru ini. Tapi nanti kita lihat bagaimana kalau setelah terpasang outernya. Tapi kalau dari segi pocket kita lebih suka yang lama karena dia posisi di sini sama di sini. Secara luas relatif lah 5 cm untuk ukuran badan saya kayaknya tidak terlalu signifikan berpengaruh ya. Outer dari Star River yang lama. Jadi kembali kita harus perhatikan kode-kode dari warna pagalnya. Merah berarti sini kita harus kumpulkan yang merah. Yang abu-abu sebelah sana. Oke, kita pasang yang merah dulu. Untuk yang ini berarti dia bisa ikut
Join yang bawah juga bisa, mau diangkat juga bisa. Ini join bawah aja. Oke. Nah, jadi ini ada kelebihan dari Star River yang lama. Dia punya bakal di sini. Jadi saat ini ditarik, dia akan terbawa ikut ya. Jadi ikut mengencang dari innernya. Ya. Nah, ini juga sama. Dia di bagian ini nampak lebih tinggi kan? Lihat tadi. Berarti dia narik juga akan narik bagian dalamnya. Oke, seperti itu aja dulu. Nah, ini juga ada kelebihan dari yang lama, Star River lama. Dia ada angin-angin di sini. Oke, Star River yang pertama udah selesai, sudah di setup. Sekarang nanti kita pasang dulu yang baru. Nanti kita full bandingkan lagi. Oke, untuk memasang Star River yang baru kita agak kesulitan ya, karena nggak ada ciri warna ya. Tapi satu yang bisa menjadi petunjuk adalah garis dari untuk ngikutin frame-nya. Di sini agak kecil, sana agak besar ya, seperti ini. Kita pasang. Nah, ini tadi kalau tadi masuk ke frame, ini pakai bakal aja. Tik. Nah, ini juga pakai bakal. Kita ini benar-benar baru pasang ya, jadi agak gelagapan. Ini agak menarik ya teman-teman. Untuk Star River Ultralight yang baru ini tidak ada perbedaannya, tidak ada angin-angin sebagaimana yang itu. Tapi di bagian outer dia potongannya seperti ini. Jadi mungkin angin-angin itu diharapkan masuknya dari sini, tidak ada di atas, karena cuttingnya seperti ini, hanya atas. Oke teman-teman, boleh dilihat sistem penarikan talinya seperti ini ya. Jadi dia akan dibuka seperti ini, akan mengunci kalau dia tertarik seperti ini. Kita contohin, kita buka kayak gini, pasaknya. Ini oke teman-teman, jadi ini dua tenda Star River lama dan yang baru yang katanya ultralight. Tapi setelah kita timbang tadi, selisihnya paling 200 gram. Keduanya sama, menggunakan nylon 15D, outernya 15D, yang innernya 20D, dan di bawahnya itu polyester. Nanti kita lihat persisnya berapa PO nya. Kalau nggak salah 4.000, 3.000, sama 5.000. Yang ini sudah 2 tahun saya pakai, sudah overall cukup puas. Ini baru beli, baru pasang hari ini. Jadi kita view-nya lihat dulu seperti ini. Di ini nampak seperti lebih rendah, bagian atas seperti lebih kecil, tapi luasnya sebenarnya sama ya. Dan ini Star River lama. Nah, ini kedua tenda ini sama-sama 2V dan sama-sama agak unik ya. Dia seperti apa ya, dia tidak simetris ya. Jadi bagian kepala lebih tinggi, bagian kaki lebih rendah. Sama seperti yang model yang baru, tetap seperti itu dia mempertahankan modelnya seperti kepala alien ya. Cuman tadi nampak beberapa perbedaan dari outer. Ini juga kita belum akan bahas ke akses masuk dan plus minusnya. Tapi mengapa tadinya sempat bingung apakah kita akan ngambil mongar untuk kali ini, karena sebelumnya juga naksir sama mongar ya.
Tapi ada satu yang benar-benar yang saya sangat suka sekali, adalah bentuk bagian kakinya ini. Dia cakep sekali kelihatannya kalau dari sini. Jadi kalau banyak yang bilang bahwa Star River ini adalah perpaduan dari mongar dan cloud up ya. Cloud up itu dia juga lebih kecil di bagian salah satu sudutnya atau bagian kakinya. Ini ada dua pintu yang fungsinya sebenarnya sama. Kita akan tergantung arah angin ya. Misalnya kita mau buka sebelahnya, misalnya kita mau masak, memang kita nggak ada teras langsung, tapi misalnya angin dari sana, kita akan tutup yang ini, buka sebelah ini. Kalau dalam kondisi normal mau buka-bukaan ya, kita buka keduanya. Jadi kalau angin dari sana, kita bisa naruh kompor di sini sambil masak, melindungi angin. Jadi agak fleksibel ya maksudnya. Kita mau gulung yang mana? Cara gulungnya ya seperti ini aja. Dan ini ada kaitannya. Pintu setengah lingkarannya sama seperti ini. Ini nanti dilipat ke dalam sama tadi sebelah. Jadi kalau dalam posisi terbuka sebenarnya sama ya, luas ini kurang lebih ya, sedikit lebih besar. Jadi teman-teman, kalau dalam posisi tidur di Star River yang lama ini, kita benar-benar terlindung ya. Kita dalam posisi rebahan, nggak bisa lihat keluar, ketutup ya. Ini kondisi tertutup, ini kondisi terbuka. Kita masih cukup terlindung di dalam. Nah kalau kita mau lihat ada apa di luar ya, kita harus bangun dulu. Misalnya kita naruh barang sini dan kita lihat ada apa di luar sana, kita harus bangun dulu karena bathtubnya cukup tinggi. Tadi 47 cm kalau nggak salah dari bawah. Nah kita coba yang di Star River baru. Posisi yang ini bathtubnya kan rendah ya, full mesh. Jadi kita bisa langsung dalam posisi tiduran masih langsung bisa lihat tuh di di sisi kita. Ya mungkin kalau ada kaki teman yang lewat atau apa bisa kelihatan langsung. Karena bathtubnya cuma segini. Entah ini kelebihan atau kekurangan, kayaknya tergantung cuaca ya teman-teman ya. Kalau misalkan ya kita berada di daerah yang cukup berangin, sepertinya Star River lama yang bathtubnya tinggi itu lebih melindungi kita dari angin ya, bukan berarti melindungi dari dingin ya. Dingin itu kan nanti sleeping sistemnya yang menentukan selimut atau sleeping bag kita lagi di gunung ini. Tapi kalau di daerah yang cukup lembab, tidak begitu berangin, sepertinya ini lebih bagus ya. Ini tadi itu juga langsung dapat udara dari situ, dari bagian kepala kita tadi. Seperti ini ya. Oh ya lupa ya teman-teman, ini ada satu kelebihan. Ini betul-betul kelebihan sepertinya. Ini untuk yang baru ini ada rekatan di sini dari outer ke frame. Saya pikir ini sangat penting sekali karena di sini nanti akan adalah tempatnya mengikat guideline atau tali tenda. Nah kalau yang lama nggak ada, jadi dia akan membantu. Artinya kalau dia narik dia akan lebih kuat karena posisinya dari frame. Nah apakah kita bisa masuk dari arah sini? Sepertinya bisa sih ya, tapi agak susah ya, agak susah ya. Bisa aja kita masuk. Nah, tapi akan lebih mudah kalau kita lepas juga yang ini. Nah kita masuk seperti itu. Misalnya dari dalam nanti seperti ini dan tarik. Untuk resleting ini hanya dari luar ya, agak sulit dari sini. Sekarang kita coba alternatif yang kedua. Ini kita tutup, ini kita lepas, ini biar, tapi ini kita buka.
posisi seperti ini. Ini kita lepas satu aja, satunya tetap menutup. Seperti apa? Oh ya, jadi untuk masuk bisa seperti ini, kita bisa langsung masuk. Dan untuk mengaitkan kembali tali tenda, kita dari dalam bisa. Sama dari seperti itu juga. Kita mengkaitkan. Kita akan kaitkan dan pasang resleting. Yang ini bisa dari luar dan dalam. Gitu ya. Nah, sudah aman. Cantik sekali. Ada teras untuk styrofoam. Styrofoam yang baru ultralight. Nah, kalau yang styrofoam lama nggak bisa. Untuk styrofoam lama, gailannya dikasih 3. Ini 1 bagian kaki. Kita nggak usah pasang ya. Ini ke sini. Dan ini 1. Dan memang cukup 3. Nah, sedangkan styrofoam yang baru ultralight dia ada 4 ya. 1, 2. Jadi ada 2 tali di sini. 2 guideline. Sedangkan di sininya juga ada 2. Ini malah ada kelebihannya tadi ya, langsung ikat ke frame di bagian ini dan sini. Seperti ini tadi, ikat ke frame. Cakep ya. Hush. Ini reflektif ya. Reflektif. Nah, sementara yang baru tidak begitu nampak ya. Ya biasanya memang mungkin karena belum terlalu gelap ya. Oke, suasana senja menjelang malam. Bagaimana? Mana yang lebih cantik? Sepertinya warna grey ini lebih menggoda ya. Nanti kita video dalam posisi ada lampu di dalam. Nah, ini tenda Natterhut lama, dikasih lampu seperti ini. Oke, nah bagaimana kalau kita hasil fotonya? Karena selama ini saya suka sekali lihat, cantik sekali styrofoam ini kalau pada malam hari. Ini sinar. Oke, bagaimana kalau kita foto hasilnya seperti apa? Cantik. Dan bagian depan ini yang aku suka sekali. Kalau yang styrofoam lama warna biru ini kelihatan dia lebih tegak ya. Sedangkan styrofoam baru UL ultralight dia lebih lebar bawahnya. Kalau dari ukuran sih lebar terasnya itu 60 cm,
kemungkinan ini tidak jauh, tapi sepertinya lebih lebar ya. Kita nggak sempat ukur, tapi kelihatan sekali bahwa lebih lebar. Tapi bagian atas atau mungkin pengaruh bagian atas ini yang agak sempit ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau menurut teman-teman silakan di kolom komentar suka mana. Kalau dari foto yang lama ini cantik ya, dia kuningnya nampak sekali nih. Kalau ini hitamnya seperti hilang ya. Jadi ini memang kelebihan dari tenda nelennya. Di Star River yang baru ini kita dapat satu pocket. Seperti apa pasangnya ya? Seperti ini. Ini bisa buat kita cantolin dulu. Entah benar apa salahnya. Cara pasangnya. Ini ke sini kelihatan ya, dan satunya ke sini. Ini bisa menjadi alas ya, alas buat alat masak, sepatu atau apa. Jadi kalau ada aliran air di sini, hujan, ini ada, atau alat-alat kompor kita, alat masak kita bisa taruh sini. Kita tutup. Oke teman-teman, sudah pukul 19:04. Kita review tenda sampai malam. Tadi Naturhike Star River the version yang lama, dan kita sekarang di Naturhike the version ultralight. Dari gambaran tadi seperti apa menurut teman-teman? Kalau saya berkesimpulan, tetap ada plus minusnya, tapi sepertinya dari segi berat nggak begitu jauh, hanya 200 graman. Dari segi mesh sepertinya ini akan lebih sejuk kalau di udara tropis Kalimantan kita ini. Beberapa variasi bukaan pintu lebih menarik, bahkan bisa dijadikan kanopi. Secara atap lebih sempit, tapi bawah nggak begitu, walaupun juga lebih sempit sekitar 5 cm. Panjang juga kurang dari yang lama, masing-masing lebar dan panjangnya kurang 5 cm. Ini aja yang mungkin kita agak kurang suka ya, terkait pocket. Lain-lain sama ini. Tadi kita lihat dari depan, dari luar, dia tidak terlindung sampai bawah. Kalau yang lama kan terlindung sampai outernya sampai bawah, artinya terlindung dari segala sisi. Sedangkan Star River yang baru ini, ultralight ini, dia di sini benar-benar langsung ya, tidak ada pelindung karena outernya hanya begini sampai begini tadi. Demikian juga di bagian kakinya tadi, nggak full sampai bawah. Mungkin ini yang nanti akan agak menjadi pertanyaan dan menantang kita, bagaimana saat curah hujan kencang dari sana. Demikian juga saat di atas ini kan tidak ada ventilasi. Kalau di sana ada satu ventilasi. Untuk harga terakhir, untuk harga yang lama dulu, yang lama itu kita beli dengan harga 1,9 juta di marketplace online. Dan yang baru ini juga, yang baru ini lebih mahal, 2,4 sekian, hampir 2,5 di marketplace online juga. Teman-teman, demikian review kita, kayaknya cukup ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.